Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bang Aco, sebagai host dalam acara Lego Jangka Talks episode 2 pada hari ini. Dan mungkin ada yang bertanya, apa sih Lego Jangka Talks ini? Jadi ini adalah sebuah ruang untuk belajar bersama, ruang silaturahmi dan saling berbagi inspirasi, dan tempat intinya adalah akan menjadi ruang jejak digital yang akan dinikmati oleh anak, cucu kita, ponakan kita, adik-adik kita di masa mendatang, atau siapapun anak muda Indonesia. Sedikit overview, program Kapal Pemuda Nusantara adalah program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah diluncurkan bagaimana membangun jiwa kebaharian untuk anak muda Indonesia. Baik, dan pada hari ini di sesi ngobrol ini kita akan ngobrol bersama dengan salah satu alumni Kapal Pemuda Nusantara tahun 2006 dari Provinsi Jawa Barat. Dan langsung saja kita sambut Teh Depi. Gimana kabarnya, Teh? Alhamdulillah. Kabar hari ini baik. Alhamdulillah. Cerah. Cerah ya? Alhamdulillah. Oke, Teh. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai di segmen. Jadi ada 3 segmen utama untuk pada ngobrol atau talks ini. Yang pertama adalah lebih dekat dengan Teh Depi. Kemudian nanti kita akan meminta Teh Depi untuk sharing bagaimana pengalaman ikut program, kemudian juga mungkin waktu menjadi pendamping, ataupun saat menjadi pengurus untuk alumni. Karena saya yakin Teh Depi ini kan punya banyak jejak, punya banyak kenangan yang bisa dikorek-korek. Banyak. Alhamdulillah. Ya. Betul, Teh. Dari gimana? Ya, jadi nanti saya akan memandu ya. Jadi Teh untuk dari segmen 1, 2, dan 3, segmen 3 nanti itu akan fokus bagaimana setelah pasca program, apa sih yang Teh Devi lakukan. Oke, Teh, tapi mungkin sebelum kita jauh lebih ngobrol, kayaknya kita pengen flashback dulu nih, Teh, mengenai tentang program KPN. Jadi saya akan putarin show beberapa foto-foto kali ya untuk kita flashback dulu tentang program KPN ini. Jadi mungkin teman-teman yang non-alumni juga bisa dapat sedikit gambaran tentang KPN itu sendiri. Saya coba show dulu. Kami pemuda bahari Nusantara siap membangun bangsa dan negara. Persatuan kita untuk menggali kekayaan bersama. Eratkanlah rasa persaudaraan dan tingkatkanlah selalu kemampuan. Marilah membangun kelautan untuk kejayaan bangsa masa depan. Maju terus pemuda, kau tak pantang menyerah walau ombak dan badai menerjangmu. Bersatulah pemuda, lautanlah menanti karyamu, wahai pemuda bahari. Kami pemuda bahari Nusantara siap membangun bangsa dan negara. Persatuan kita untuk menggali kekayaan bersama. Eratkanlah rasa persaudaraan dan tingkatkanlah selalu kemampuan. Marilah membangun kelautan untuk kejayaan bangsa masa depan. Maju terus pemuda, kau tak pantang menyerah walau ombak dan badai menerjangmu. Bersatulah pemuda, lautanlah menanti karyamu, wahai pemuda bahari. Oke, itu tadi gimana Teh Mbak setelah melihat foto-foto itu gimana perasaannya? Ya
jadi apa ya namanya ya, teringat lah, jadi agak terharu gitu kan, agak terharu. Terus ya, apalagi mendengar lagunya ya, terakhir dengar lagu eh, Mas Pemuda Bahari itu tahun 2011. Tahun Oh. 2011, sekarang 2020 ya udah mungkin 9 tahun ya baru mendengar lagi. Tapi apa, aku sih beruntung ya, karena ketika itu lagu Korps Pemuda Bahari itu angkatan aku 2006 itu diajari langsung oleh Kak Untung Widodo sebagai penciptanya. Ya, ya, ya. Jadi diajari langsung gitu di Cibubur pada waktu kita lagi PDT sebelum pemberangkatan KPN 2006. Jadi kita PDT di Cibubur itu 1 minggu. Nah, selama PDT itu kan kita ada diisi materi, kemudian pada waktu itu materinya itu dari BPSDMKP ya, Pusbangluh BPSDMKP ya, Kementerian Kelautan Perikanan. Kemudian ada dari militer itu dari Angkatan Laut, dan sama itu Kak Untung Widodo itu ngajarin lagunya. Cuman saya lupa pada waktu itu apakah Kak Untung Widodo itu dia itu aktivis kepemudaan atau apakah dia bekerja di Kemenpora, kurang ingat waktu itu ya. Cuman yang diingatnya itu bahwa beliau mengajarkan lagu itu langsung gitu. Jadi beliau yang menciptakan, beliau sendiri yang ngajarin lagu itu langsung gitu. Oh, wow. Jadi ini informasi menarik juga ya buat mungkin teman-teman alumni Kapal Pemuda Nusantara yang mungkin belum tahu tentang sejarah lagu ini. Kita dapat sedikit informasi yang lebih detail dari TDP. Oke, tapi ditahan dulu. Nanti kita akan ada segmen yang lebih detail ngomong tentang KPN. Oke, di opening ini saya pengen kita ngobrol-ngobrol santai. Kita namanya juga opening. Kita akan ada ice breaking ya, Teh. Jadi yang pertama, saya pengen tanya TDP dulu. Kalau saya boleh bertanya, kira-kira kalau boleh milih satu warna, kira-kira warna apa yang menggambarkan suasana hati TDP pagi ini? Blue sky. Kenapa, Teh? Karena dia warnanya cerah. Kemudian ketika menatapnya itu suasana hati juga ikut cerah. Jadi ya enak lah. Ya walaupun mungkin kalau dipandang terlalu lama bikin silau mata. Tapi oke lah, warna blue sky oke lah. Oke. Saya punya 3 pertanyaan. Nah, ini dijawabnya langsung cepat ya, Teh. Jadi nggak usah mikir lama-lama. Jadi, siap. Ya, pertanyaan pertama, Pulau Banda atau Belitung? Banda. Oke. Kemudian nasi kuning atau gudeg? Nasi kuning. Negara impian? Negara impian Jerman. Sosok inspirator dalam hidup? Sosok inspirator dalam hidup B.J. Habibie. B.J. Habibie. Oke, Teh. Thank you. Udah menjawab dengan Oke. Di next kita akan ada ice breaking, Teh. Ini kita akan di segmen 1 itu akan lebih mengenal TDP ya. Mungkin juga banyak sih mungkin alumni TDP itu kan gila dekat banget dari dia angkatan 2006 kemudian tapi bisa dekat dengan alumni lintas angkatan. Namun ada juga sih mungkin yang melihat bahwa tetap TDP itu misterius ya. Mungkin nggak terlalu sering menjelaskan tentang dirinya karena mungkin ya orangnya sangat humble, kemudian easy going, mudah lah untuk mingle dan sebagainya sehingga mungkin untuk di sini sebenarnya di talks ini kita pengen sedikit dulu mengenal TDP sosoknya seperti apa dan sebagainya. Oke, pertanyaannya sederhana saja Teh untuk ice breaking-nya. Coba dipikirkan satu benda yang ada di dapur. Pilih satu benda yang ada di dapur yang kira-kira itu menggambarkan karakternya TDP. Misalnya contoh
mungkin gelas, pisau, atau kompor, atau apapun, tapi punya makna filosofis. Kira-kira pilih satu benda dan apa makna filosofis yang mungkin sedikit menggambarkan karakter Teh Devi. Pilih benda apa, Teh? Wajan. Wajan. Kenapa Wajan. wajan, Teh? Karena wajan itu dari benda bernama wajan itu semua sumber kehidupan kita diolah. Bisa jadi makanan, kan, untuk jadi sumber energi kita. Gitu kan, diolah di sana, di wajan itu. Dipakai buat masak, dimasaknya dengan penuh cinta. Hasilnya pun juga masakannya akan jadi enak gitu. Kebetulan mungkin nggak begitu banyak yang tahu bahwa sebetulnya aku itu hobi memasak begitu. Oh. Hobi memasak. Jadi selama di rumah itu kalau tidak ada kegiatan ya aku masak gitu. Masak untuk aku sendiri karena aku kan di sini tinggal sendirian. Di rumah ini tinggal sendiri, nggak ada orang lain, nggak ada keluarga. Jadi aku masak untuk diri sendiri. Kemudian dan kalau masak itu nggak bisa sedikit gitu. Jadi ketika masak itu semua ide-ide itu tercurahkan gitu ke sana. Kemudian masaknya agak dengan jumlah banyak. Kemudian aku bisa undang teman-teman atau aku kasih ke security komplek misalkan untuk sedikit mencicipi masakanku, itu aku sendiri udah senang, walaupun kadang aku sendiri makannya juga cukup secukupnya aja gitu. Jadi bagiku wajar lah benda yang di dapur yang aku suka, kemudian ada filosofinya bahwa dari wajan itu bentuk kasih sayang kita, itu orang tua ke anak, ibu kepada anak, itu kan lewat wajan, dimasakin buat anaknya, buat suaminya, buat orang-orang sekitar. Gitu. Ya. Oke, menarik sekali ya filosofi di balik wajan itu, dan ini juga mungkin buat teman-teman yang suatu saat kalau lagi ada di daerah Bekasi ya Teh, sekarang ya, di Bekasi ya Teh? Bekasi. Mungkin nanti bisa mampir ke rumahnya Teh Devi untuk dimasakin. Dimasakin. Ini baru tahu nih kita. Saya juga baru tahu loh. Soalnya kalau ngechat sama Teh Devi, lagi di luar beli nasi goreng gitu. Oh, ini ternyata salah satu hobinya ya masak ya. Memasak. karena gini, ibuku pernah bilang begini ya, perempuan itu harus bisa memasak. Ya. Karena suatu saat nanti ketika anak kamu atau suami kamu sedang berada di luar rumah, ketika anak kamu sudah besar, kuliah di luar kota, jauh dari rumah, maka kehangatan rumah dan masakan ibunya yang bikin dirindukan. Dan itu pas banget gitu. Kan dulu ketika ibuku masih ada, aku merantau di sini, merantau kemanapun, yang aku rindukan ya masakan ibuku sampai sekarang. Gitu. Jadi ya itu aku yang pegang sampai sekarang, bahwa perempuan sesibuk apapun ya harus bisa masak, setidaknya masak nasi goreng lah gitu kan. Oke, thank you Teh. Ini opening yang sangat menarik sekali ya. Oke, kita akan masuk di segmen lebih dekat dengan Teh Devi. Di segmen ini nanti Teh Devi boleh perkenalkan diri secara personal, mungkin lahirnya di mana, kemudian mungkin masa-masa sekolahnya dulu di mana Teh. Jadi lebih ke perjalanan hidupnya Teh ya. Mungkin bisa cerita tentang keluarga, mungkin ayah ibu, kemudian saudara mungkin, kemudian yang tadi ya pendidikan dulu sekolahnya di mana. Mungkin juga ada teman-teman adik-adik kelasnya mungkin nanti melihat ini bisa terinspirasi dari setiap cerita yang dibagikan oleh Teh Devi. Kemudian termasuk mungkin hal-hal yang menjadi hobi, termasuk passion-nya, dan termasuk mungkin tentang cinta ya, cinta kepada siapapun ya bisa di-share. Dan yang paling terakhir adalah kita pengen segmen ini juga bahwa setiap orang itu punya up and down ya dalam hidup ya Teh. Jadi tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bangkit dari up and down itu. Oke, kita langsung saja mulai. Silakan saya kasih waktu untuk Teh Devi, silakan bercerita tentang dirinya ya. Mungkin nanti ini kalau pengalaman kan kalau kita di kapal ya, kalau untuk mungkin cerita personal itu mungkin waktunya terbatas ya. Kalaupun ada cerita hanya mungkin 2-3 orang ya Teh. Jadi mudah-mudahan di ruang ini kita bisa benar-benar lebih dekat, walaupun misalnya kenal Teh Devi mungkin kalau sama alumni 14 tahun yang lalu, kalau angkatan saya 10 tahun yang lalu, ada yang mungkin 8 tahun yang lalu dan sebagainya. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa jadi
siapa sih sebenarnya sosok Teh Devi itu? Mau nggak Teh? Enggak Teh? Oke. Jadi sebetulnya aku berkecimpung di dunia kepemudaan ini kan diawali dari kira-kira tahun 2004. Tahun 2004 di tingkat provinsi pada waktu itu. Kemudian kalau dulu kan ada istilahnya orang yang ikut kegiatan kepemudaan itu kan tipenya 4L ya. Apa tuh Teh? Jadi lu lagi gitu. Di kegiatan paskibraka orangnya itu, nanti suatu ketika ada kegiatan lain orangnya itu lagi, karena memang dinas pendidikan tingkat provinsi atau sekarang itu berkembang menjadi dinas kepemudaan dan olahraga kan tidak mau gambling ya, tidak mau gambling untuk merekrut orang yang mereka tidak tahu kapasitasnya, gitu kan. Nah, kemudian pada tahun 2005 baru aku terlibat di kegiatan yang skalanya nasional dan internasional pada waktu itu. Jadi pada tahun 2005, ini kita cerita sedikit flashback ke belakang, kenapa sampai akhirnya kita ketemu dengan yang namanya di dalam suatu kegiatan program Kapal Pemuda Nusantara ini. Gitu. Jadi pada tahun 2005, aku itu ikut sebagai peserta pertukaran pemuda antar provinsi. Tahun 2005. Perwakilan dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian pada waktu itu tujuan provinsi aku itu ke daerah Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara di Kelurahan Lalomba, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Jadi dari Kendari itu kita cerita tahun 2005 itu kondisi jalan dari Kendari ke tempat stay kita kalau di Kelurahan Lalomba itu di Kolaka itu perjalanan 6 jam. Jadi perjalanan 6 jam. Mungkin sekarang teman kita Irman kan lagi dinas di sana kan? Iya. Di daerah sana. Nah itu di sana tempatnya. Kalau sekarang kan enak ya, ada pesawat, bisa pesawat kecil gitu yang bisa ke sana. Kalau zaman 2006 dulu kita dari Jakarta turun di bandara di Kendari, dari Kendari kita jalur darat 6 jam ke tempat PPAP itu. Dari situ banyak sekali. Waktu itu tahun 2006 kan aku masih imut-imut ya, masih kinyis-kinyis gitu ya. Betul. Kira-kira masih awal-awal umur 20-an gitu kan. Ketika itu, dan itu adalah pertama kali aku pergi jauh dari orang tua dalam jangka waktu yang lama, itu 1 bulan lebih kan waktu itu. Kegiatan PPAP itu. Nah, di situ mulai sedikit karakter aku itu terbentuk di sana. Jadi bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang yang tidak kita kenal, dengan perbedaan budaya, perbedaan sifat, watak, karakter dan lain-lain. Jadi di sana itu sudah mulai tertanam bahwa kita itu manusia harus saling bertoleransi, gitu kan? Dengan orang yang berbeda suku dan agamanya dengan kita. Nah, waktu itu saya berteman dengan peserta dari Provinsi Aceh sama Provinsi Kalimantan Barat. Tapi uniknya ini, pada waktu di Jawa Barat, kan yang menentukan si A, si B, si C-nya untuk ke penempatan itu kan orang-orang dari Provinsi Jawa Barat kan, orang-orang provinsi. Itu setiap kabupaten kota itu yang terpilih itu 2 orang. Masing-masing ya, cewek cowok 2 orang. Nah, di SK pertama yang aku terima, yang aku kasih ke orang tua, itu penempatan aku itu di Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh. Aku dengan pasanganku. Jadi kalau 1 orang ke Aceh, 1 orang lagi ke Aceh lagi gitu kan. Jadi sepasang itu perginya nggak pisah-pisah. Tapi entah bagaimana, ketika terakhir mau ke Cibubur, ini kan sebelum kita berangkat PPAP, kita kan dikumpulin dulu di Cibubur semua. Kemudian kita ikut kegiatan Kemah Pemuda ASEAN di Cibubur itu. Nah, malamnya sebelum berangkat ke Cibubur itu, aku dapat lagi surat pindah penempatan.
gitu. Dan waktu itu aku udah prepare-nya ke Aceh, bilang ke orang tua bahwa aku mau ke Aceh. Dan Aceh pada waktu itu kan pasca tsunami ya, tahun Betul, 2005 betul. itu 2005 ya. kan pasca tsunami gitu ya. Jadi masih Aceh itu masih agak sedikit belum rapih lah gitu istilahnya. Nah, udah gitu aku dapat lagi SK kedua. Di SK itu pas aku baca itu ternyata aku ditempatkan ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara kawan satu kabupaten aku yang pasanganku yang laki-laki dia tetap diberangkatkan ke Aceh. Jadi semua pasangan itu berpasang-pasangan gitu. Jadi kalau yang kabupaten, misalnya orang dari Kabupaten Sukabumi, dia berangkatnya ke Kalimantan semua. Dari Depok berangkatnya ke Kalimantan semua. Cuman aku aja yang di-split. Gitu. Jadi aku nggak ada pasangan, nggak punya pasangan gitu. Jadi yang satu pergi ke Aceh, ke ujung barat, sementara aku ke tengah-tengah Indonesia. Di Sulawesi Tenggara gitu. Nah, terus aku kan tidak tahu alasannya kenapa aku dipisah gitu kan. Nah, kemudian setelah berangkat ya kalau kita ya namanya ditempatkan di mana aja ya harus siap ya. Udah syukur kita diajakin gitu kan. Diajak program. Betul. Gitu. Nah, pas akhir itu di Sulawesi Tenggara itu aku sama temanku satu orang dari asal Provinsi Aceh waktu itu terpilih sebagai ketua rombongan pada waktu itu. Jadi yang istilahnya apa ya, ketua angkatan apa ya namanya, kayak itulah kadesnya gitu. Nah, jadi itu sekelumit cerita. Kemudian pulang tahun 2006 aku dipanggil lagi untuk jadi pendamping PPAP. Ketika itu lagi jalan sebagai pendamping, kemudian dapat surat lagi untuk ikut KPN 2006 gitu. Jadi ketika 2006 itu posisi aku itu break dulu sebentar dari kegiatan sebagai pendamping PPAP, terus ikut KPN 2006, pulang KPN, lanjut lagi jadi pendamping PPAP lagi. Gitu. Oh, oke. Saya penasaran nih Teh, kan kalau nggak salah Teh Devi kan dari Jatinangor ya Teh, betul ya? Aslinya? Sumedang. Oh sorry ya, Sumedang. Boleh nggak kita flashback dulu sejenak, bercerita tentang mungkin cerita dong masa kecilnya Teh Devi di Sumedang, apakah benar lahir di Sumedang atau kemudian tentang keluarga atau mungkin masa-masa ya di Sumedang Teh. Biar kita mungkin orang-orang yang belum pernah ke Sumedang, saya tahunya kan cuma tahu Sumedang Teh, tapi mungkin ada hal yang bisa dibagikan dengan mungkin masa-masa kecilnya Teh Devi, masa-masa mungkin bahagianya lagi manjat pohon jambu atau apapun dah. Enggak Teh. Orang kan tahu bahwa Sumedang itu adalah pusat pengetahuan dunia. Pusat pengetahuan dunia. Oke. Tahu ya. Tahu gitu ya, bukan pengetahuan ilmu, tapi pengetahuan gitu. Jadi aku itu, orang tuaku itu ibuku asli dari Sumedang. Papa dari Bandung. Kemudian aku lahirnya di Bandung. Kemudian masa kecil aku sebagian di Bandung, sebagian di Sumedang. Karena dari umur 2 tahun, aku udah dibawa sama nenekku pergi ke Sumedang gitu. Dan ternyata nggak mau balik lagi ke Bandung. Jadi ya wis lah, sampai sekolah di sana. Nah, jadi kalau zaman dulu aku kecil itu, kalau orang-orang dari kota liburannya ke kampung, kalau libur sekolah. Kalau aku kebalik, dari kampung liburannya ke kota, ke Bandung, ke kebun binatang, ke naik kuda di depan ITB lah kayak gitu. Jadi aku besar di Sumedang, TK aku di Sumedang, jadi tua-tua begini pernah TK juga. Gue akselerasi, gue nggak pernah TK. Gitu. Jadi aku TK-nya di sana di Sumedang, SD di sana, SMP di sana, SMA pun di sana, baru aku kuliah di Bandung kuliahnya. Jadi dari mulai TK sampai SMA itu aku tuh nggak kemana-mana gitu. Jadi anak baik-baik kampung, jadi orang kampung gitu. Dan tinggal pun juga pada waktu aku kecil ya bukan di Sumedang kota ya. Jadi dari Sumedang ke kampungku itu, ke rumahku itu kira-kira 15 km ya. Setengah jam perjalanan gitu.
Ya sebenarnya masa kecilku itu tidak ada hubungannya dengan laut, Nah, ya karena anak gunung gitu ya. betul. Jadi kecilnya aku itu ya seperti orang-orang di kampung lah, seperti orang-orang di kampung kebanyakan ngaji, kemudian pergi ke sawah, Ya. gitu kan, ikut sama nenek karena kan orang tua di Bandung, pergi ke sawah, kemudian ya bantu-bantu orang di kebun, di sawah gitu kan. Jadi permainannya pun juga permainan-permainan anak-anak kecil di kampung lah yang sampai sekarang masih ingat gitu. Jadi jauh dari iPad, TikTok itu dulu nggak ada. Adanya main congklak ya, Teh ya. Main congklak, main gundu, Gundu ya ya. kayak gitu. Nah, kemudian kuliah di Bandung Dulu di mana, Teh? Di dan baru Unpad atau di mana? pertamanya aku kuliah di perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta karena pada waktu itu UMPTN ya, aku lolos ke UGM, tapi orang tua nggak ngizinkan aku untuk pergi jauh Ya. ke UGM, ke Jogja gitu. Tapi mungkin kalau aku kuliah di UGM kan ceritanya akan lain lagi. Mungkin aku nggak akan ketemu dengan Aco, dengan teman-teman yang lain. Betul ya. Jadi setelah lulus kuliah, baru aku berkecimpung di bidang kepemudaan ini. Terus malah jadi merantaunya jangankan ke Jogja, merantaunya jadi jauh kan, ke Sulawesi kemana gitu. 2006 gitu. Dan ya aku dua bersaudara dengan adik jaraknya jauh ya, beda 10 tahun, 9-10 tahun dengan adikku jauh jaraknya. Adik sekarang di mana, Teh? Di Sumedang atau di mana? Dia di Bandung, karena kebetulan adikku udah berkeluarga, udah punya anak juga, jadi dia di Bandung dengan keluarganya. Cuman di keluarga itu nggak ada yang mengikuti jejak aku gitu. Jadi adik ya udah lulus kuliah, kerja, menikah, punya anak gitu kan, masih kerja juga. Jadi nggak ini. Aku sudah pernah untuk sarankan dia ikut kegiatan-kegiatan kepemudaan, tapi mungkin karena bukan passionnya di bidang itu ya jadi ya udah nggak ada penerus lah. Nggak ada penerusnya gitu. Ya, tapi ini ada yang menarik nih, Teh, yang gue pengen sebenarnya korek-korek ini di talks ini. Kan kalau di beberapa alumni itu tuh mereka tuh melihat Teh Devi itu misterius. Yang tadi gue bilang tadi misterius, misalnya ada yang bilang Teh Devi itu kerjaannya apa ya? Ada yang bilang dia apakah dia anggota KOAL atau mungkin dia anggota Poluan atau dia notaris ya? Ini masih gue pun nggak bisa menjawab. Mungkin ini mumpung kita ada di talk sini, mungkin Teh Devi bolehlah sedikit bongkar-bongkar. Sebenarnya apa sih Teh Devi siapa gitu? Who I am. Jadi aku sekarang kerja sebagai legal konsultan. Legal konsultan. Jadi kalau ada yang membutuhkan legal opinion, aku memberikan masukan-masukan itu. Jadi aku bergerak di bidang hukum dan swasta. Gitu. Ya saat itu ini dengar ya, swasta. jadi Teh Devi itu bukan anggota KOAL yang menyamar mengikut KPN atau jadi pendamping, bukan juga anggota Poluan ya. Jadi soalnya itu tuh kalau waktu di bincang-bincang gosip-gosip di Kapel tuh kayak gitu, Teh. Mungkin karena penampakan Teh Devi yang galak-galak lucu gimana gitu. Galak-galak seksi ya. Berarti bergerak di bidang legal konsultan udah berapa lama, Teh? Dari semenjak lulus kuliah atau gimana? Ya kira-kira berapa belas tahun lah. Lewat lebih dari 10 tahun lah. Lewat lebih dari 10 tahun di legal konsultan ini. Berarti termasuk untuk hukum bisnis dan sebagainya ya, Teh? Ya, pajak, bisnis, kemudian waris, kemudian tanah, apalah gitu kan. Jadi perceraian, tapi aku bukan yang mendampingi ke meja persidangan, enggak. Jadi kalau ada yang minta advice legal opinion ya
aku kasih masukan-masukan gitu kan, kasih masukan. Kalau yang singkat-singkat, ya kadang-kadang beberapa kemarin selama WFH nggak sering juga sih sebetulnya, agak ada beberapa yang orang nanya ke aku, kemudian aku rasa oh ini perlu aku share nih ya. Aku kadang dibikin status di WhatsApp kayak misalkan menanyakan bagaimana hak waris terhadap anak yang hasil adopsi gitu kan. Nah, aku baca referensinya, kemudian ini aku baru share di WhatsApp gitu. Jadi banyak juga yang bertanya, oh ternyata gini, ternyata baru tahu begini ya. Itulah, jadi nggak yang aku kekepin sendiri gitu. Pasti kalau ada kasus-kasus yang kira-kira menarik, aku share di status WhatsApp. Oke, ya jadi udah mulai terungkap ya. Jadi mungkin yang masih penasaran alumni 2010, 2011 ataupun 2012, mungkin nanti setelah nonton ini bisa nanti bisa ada hal yang bisa dikolaborasikan dengan profesinya TDP. Jadi semua kebutuhan hukum yang mungkin nanti bisa dikonsultasikan sama TDP ya. Ini kayak endorse ya. Endorse. Endorse. Ya. Kalau bicara tentang hobinya TDP, apa nih? Kalau boleh nggak share hobinya? Hobi aku itu kan tadi satu masak ya. Masak ya, betul. Masak sama traveling. Udah traveling kemana aja nih, Teh? Boleh cerita nggak? Sejauh ini ya baru, kalau di Indonesia kan udah banyak lah. Ya. Tersalurkan dengan kegiatan-kegiatan dari Kemenpora gitu. Tapi ya kalau untuk traveling sendiri yang pakai kocek sendiri, ya paling ke Jogja gitu kan, sama ke Semarang. Ya banyak ke Bali, kemana. Cuman kalau boleh aku bilang di sini, tempat favorit aku itu Jogja. Kenapa, Teh? Karena Jogja itu romantis. Jogja itu ngangenin ya? Jogja itu romantis. Jadi orang bolehlah hobinya ke Bali. Gitu. Orang boleh hobinya ke Bali, atau misalkan impiannya pengennya kalau liburan itu Bali lagi. Tapi kalau aku ya cukup dengan ke Jogja. Dan aku kalau pergi masih di daerah Pulau Jawa ini nggak pernah naik pesawat. Karena perjalanannya itu sendiri adalah travelingnya gitu. Ya, betul. Kalau naik pesawat kita kan beli tiket, duduk manis, 1 jam sampai. Gitu. Ya. Emang lebih efektif, lebih singkat waktu. Tapi kalau naik kereta atau naik mobil, kita bawa mobil sendiri, atau misalkan naik kereta, itu kan perjalanannya itu selama di kereta itu kan juga jadi bahan pembelajaran kita gitu. Jadi hiburan tersendiri kan, ketika kita di kereta ketemu dengan orang yang tidak kita kenal, kemudian kita bisa berkomunikasi gitu. Siapa tahu jodoh juga kan. Betul Teh. Ya kan silaturahmi ya Teh ya. Ya, namanya silaturahmi gitu. Sepanjang perjalanan memang melelahkan, nggak cepat gitu kan. Tapi ya kalau bagiku, kalau prinsip aku bahwa proses perjalanan ke tempat tujuan itu juga adalah sebuah traveling tersendiri juga, udah termasuk berwisata aja sendiri gitu, dibandingkan naik pesawat yang cuman kita tinggal duduk sampai sejam, udah selesai, nggak ada kesan apa-apa gitu kan. Gitu. Sama kalau sekarang mungkin aku lagi gencar-gencarnya 1 tahun ini hobiku nge-gym. Jadi udah setahun ini, dan sebetulnya sih bukan buat jadi langsing atau jadi apa, bukan, tapi ya senang aja gitu. Jadi badan tuh lebih sehat. Jadi mood buster gitu. Jadi ketika udah keluar keringet, kita udah olahraga di tempat gym, kita ketemu dengan teman-teman baru gitu kan, yang passionnya sama. Jadi kita ngerasa bahwa ternyata orang-orang tuh pada hidup sehat ya. Jadi terpacu untuk itu. Ya walaupun sekarang udah 3 bulan nggak nge-gym ini karena
PSBB tempat PSBB. gymnya tempat Workout gymnya di untuk rumah sendiri sementara aja tuh ya. tutup. Ya di rumah juga aku nggak nge-gym karena kan alat terbatas. Nggak ada Sebetulnya yang- bisa aja kalau aku ada niat, cuman Hmm, ya enaknya itu kan nge-gym itu tempatnya gitu, betul, suasananya betul. beda lah, Ya, lingkungannya ya teh. Betul. lingkungannya beda. Hmm. Jadi ya 3 bulan nggak nge-gym, ya udah wassalam, naik 5 kilo sekarang. 5 kilo. Nggak apa-apa, pasca PSBB bisa ini lagi teh. Oke, teh, Insya ini Allah bisa. apa namanya pertanyaan terakhir di segmen 2 ini adalah yang tadi yang gue bilang Iya, bahwa setiap orang tuh punya ceritanya dalam kehidupannya masing-masing ya teh. Jadi mungkin iya, ada masa up and down-nya ya. Kemudian ini pengen sebenarnya kita pengen setiap orang tuh bisa punya ceritanya masing-masing. Jadi mungkin dalam perjalanan hidup TDP ini kan pasti punya masa-masa bisa dikatakan adalah punya masa, setiap orang punya the lowest point atau titik terendahnya dalam hidup. pasti. Kami yang paling penting adalah bukan bagaimana kita jatuh di titik itu, tapi adalah yang penting adalah Tapi kita pengen bangkit belajar ya. bagaimana bangkitnya gitu. Mungkin kalau Iya. boleh berkenan, TDP boleh share lah satu momen atau ini yang membuat memang itu titik terendahnya TDP dan bagaimana bisa bangkit. Sehingga itu bisa menjadi pembelajaran kita bersama, walaupun di situasi pandemi ini kita bisa lebih optimis lagi teh. Mangga teh. Iya. Orang-orang di sekitarku itu baik yang berinteraksi langsung maupun yang tidak langsung berinteraksi, hanya memantau via media sosial atau dari apa, itu mereka itu selalu bilang bahwa Devi itu selalu semangat, gitu, Ya. selalu semangat. Ya, aku sih bilang begini, terima kasih kalau misalkan teman-teman semua melihat aku itu menjadi energi positif bagi mereka gitu. Nah, ya. Tapi kadang kan kehidupan itu yang orang lain lihat adalah begini, yang gue rasain begini gitu kan. Memang ada saat-saat ketika aku lagi down dan itu sangat sangat terpuruk dan ini baru aku buka ke Aco ini sekarang. Sebetulnya aku pernah terpuruk sekali dan hampir depresi. Itu ketika orang tuaku meninggal. Gitu. Jadi tahun 2016 ayahku meninggal. Kemudian belum selang 1 tahun ayahku meninggal, tahun 2017 ibuku menyusul. Nah, ketika papa meninggal, aku masih tegar ya. Masih tegar karena meninggalnya sakit gitu. Aku sempat ngerawat, sempat menemaninya di rumah sakit selama 1 minggu gitu. Jadi ketika meninggal ya istilahnya aku ya wis lah, aku terima gitu. Aku udah nerima dan aku tegar pada waktu itu karena aku melihat ada sosok ibu. Ya, ada sosok ibu yang memberikan ketegaran itu. Jadi sedih memang, tapi tidak terlalu gimana-gimana. Tapi ketika tahun 2016 ibu aku meninggal secara mendadak, itu setelah teleponan dengan aku, itu kemudian teleponan, udah selesai teleponan, 2 jam kemudian aku dapat kabar lagi kalau ibuku udah koma di rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit. Kemudian aku waktu itu tengah malam ya kira-kira jam 11 atau jam 12 malam aku dari Bekasi langsung pulang ke Sumedang, langsung ke rumah sakit dan nggak ada sepatah kata apapun yang bisa keluar dari mulut ibuku karena udah koma dan udah dipasangi ventilator gitu kan di rumah sakit itu. Hingga akhirnya di depan aku sendiri ibuku nggak ada gitu kan, menghembuskan nafas terakhirnya tepat azan subuh di hadapan aku karena pada waktu itu aku bilang ke saudara-saudara, ke tante-tante aku di sana, pulang aja dulu ke rumah biar mama aku yang jagain di sini. Jadi besok giliran gitu, niatnya begitu. Jadi semua udah keluarga semua pulang semua, saudara-saudara, jadi tinggal cuman aku aja yang di samping mama pada waktu itu. Terus ya aku menyaksikan mama nggak ada gitu, mama nggak ada pergi. Ya selama 1 minggu aku di Sumedang ada perasaan sedih masih ada ya, nggak terima, nggak apa gitu kan.
Cuman aku berusaha tegar waktu itu, waktu masih di Sumedang sana, karena kan aku harus memperlihatkan bahwa aku tuh tegar di hadapan adik aku gitu. Jadi ketika itu aku nggak nangis yang kejer banget. Jadi aku nangis kejer tuh cuma di rumah sakit aja. Ketika di rumah aku udah nggak nangis lagi, udah nggak apa. Tapi sakit di hati tuh apa ya? Kayak ada sesuatu yang nggak bisa diungkapkan gitu, ya kan? Nah, akhirnya ya ketika aku pulang lagi ke sini, ke rumah di sini di Bekasi, itu aku baru terasa bahwa yang namanya kehilangan itu sakitnya luar biasa. Aku sampai pada waktu itu sakit, tapi dokter bingung. Dokter waktu itu udah bingung. Karena secara fisik, secara medis aku tidak ada sakit apapun. Nah, akhirnya aku tiap hari aku bolak-balik ke dokter, biar ke rumah sakit, minum obat penenang, minum ini, minum itu. Pokoknya itu aku merasa terpuruk sekali. Aku jadi orang yang tidak mau bersosialisasi. Aku pergi kerja, tapi hanya fisiknya aja. Pikirannya nggak ikut kerja. Dan itu berjalan kira-kira mau hampir setahun. Akhirnya dokter waktu itu menyarankan kalau Mbak Devi seperti ini terus, kita kasih obat-obatan terus, akan jadi rusak badan. Jadi saya mau kasih rekomendasi untuk Mbak Devi datang ke psikiater katanya. Jadi dirawat sama psikiater. Aku pulang kan, aku berontak dong di rumah kan, sambil merenung, kok aku ke psikiater gitu. Aku tuh nggak gila gitu kan, karena image-nya psikiater itu adalah untuk orang yang gila gitu ya. Nah, aku bilang, aku nggak gila gitu kan, kenapa aku harus ke psikiater gitu. Nah, hingga akhirnya dari situ aku tanamkan di dalam diriku, aku harus bisa bangkit kembali. Orang tua yang udah meninggal pun aku ratapin juga tidak akan kembali lagi. Ya walaupun kehilangan orang tua pastilah, siapapun pasti akan berat sekali. Tapi ada sesuatu ke depan yang harus aku lakukan gitu. Kehidupan itu tidak stuck di situ saja. Kehidupanku harus terus berjalan. Akhirnya apa? Aku harus sembuh sendiri, aku harus bisa mengobati diriku sendiri tanpa bantuan psikiater. Akhirnya dari situ aku dekatkan diri sama Allah, berdoa, mohon dikuatkan, mohon ini kan. Akhirnya aku pelan-pelan mulai bangkit lagi. Aku mulai bersosialisasi dengan teman-teman, pergi jalan-jalan lagi, melakukan hobi-hobiku, dan sebagai bentuk aku kerinduan kepada orang tua itu aku tuangkan ke dalam tulisan-tulisan. Jadi ya itulah, sampai sekarang akhirnya aku jadi ya, setiap aku agak sedikit down, aku ingat bahwa kehidupanku harus terus berjalan, gitu kan. Jangan terus aja kita memposisikan diri sebagai orang yang terlalu terpuruk, karena ketika kita melihat keluar, dunia itu berputar, orang-orang terus bergerak. Apakah aku harus tetap terpuruk begitu? Jadi itu pengalamanku yang bisa membangkitkan, dan semua itu kembali kepada diri kita. Kalau kita ingin bangkit itu semua ada dari kita. Support banyak dari orang-orang, tapi yang menentukan kita mau bangkit atau enggaknya ya diri kita sendiri. Gitu sih kalau dari aku. Oke, Teh. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau misalnya Teh ini bisa kembali ke masa lalu, hal apa sih yang pengen dilakuin di masa lalu, Teh? Mungkin mau diperbaiki atau mungkin ya mau dilakukan lebih lagi gitu. Kalau misalnya kita punya waktu kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Kalau aku boleh kembali ke masa lalu, aku ingin memperbaiki pendidikanku. Karena terus terang aku kuliah itu nggak lancar-lancar amat ya. Gitu. Nggak lancar-lancar banget. Ya nggak tekun gitu. Terus sekarang jadi kan motivasi aku itu orang-orang yang di sekitarku gitu ya. Kok orang-orang itu usia muda udah jadi doktor, S3 gitu kan. Aku sih nggak pengen orang masih udah muda udah kaya harta, enggak. Tapi aku akan iri kalau udah melihat orang, ya jauh-jauh lah. Teman kita Seto. Ya. Ya, dia keluar negeri kan, ke Amerika, kuliah S3 di sana. Nah, itu yang aku iri gitu loh.
Jadi kenapa aku itu dulu kok kuliahnya itu kok nggak tekun gitu loh, nggak tekun gitu. Jadi kalau misalkan di flashback ke belakang, apa yang ingin aku lakukan, kalau misalkan aku kembali lagi ke masa lalu, aku ingin belajarku itu lebih gila lagi gitu ketika aku muda dulu itu. Jadi pendidikan sih, kalau kata aku sih pendidikan itu penting sekali. Jadi kalau misalkan aku bisa kembali lagi memutar waktu, aku ingin lebih gila lagi belajar gitu. Oke, thank you Teh. Jadi terima kasih buat sharingnya tadi Teh. Jadi buat siapapun nanti yang mendengarkan talks ini, saya juga kita kirimkan Al-Fatihah juga buat Papa Mama Teh Devi ya. Mudah-mudahan insyaallah mereka adalah orang-orang yang banyak membuat Teh Devi bisa seperti ini gitu ya. Mungkin dibalik mungkin orang hanya melihatnya bahwa tegar, kemudian Teh Devi itu easy going, tapi ternyata adalah setiap orang itu punya titik-titik yang ya di titik-titik terlemahnya. tapi bagaimana yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan itu yang lebih terpenting dalam hidup kita ya Teh. Jadi thank you Teh sudah berbagi untuk jadi hanya kita bisa lebih kenal lebih jauh ini tadi yang mungkin yang penasaran profesinya Teh Devi, kemudian bagaimana Teh Devi di balik ketegarannya itu ternyata juga punya sisi-sisi yang mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Oke, kita langsung lanjut. Aku ya, sering sekali ya, bahkan sampai sekarang pun ketika aku sudah nggak kuat dengan semua problematika hidup gitu ya, ya aku nangis aja. Aku nggak bisa cerita kepada siapapun, ya aku nangis aja. Tapi setelah nangis, besoknya bangun pagi, seger ketemu orang, ketawa ke TV, hahaha lagi, semangat lagi, udah gitu. Jadi senjatanya ya nangis aja udah. Ya, biarin aja keluarin aja ya Teh, benar-benar itu jadi bisa jadi tips juga ya buat siapapun di masa depan mengalami hal yang mungkin yang sama, kehilangan orang-orang terdekatnya ya Teh ya. Maksudnya diekspresikan ya Teh. Gitu. Oke. Thank you Teh. Ini sangat-sangat sangat-sangat mengharukan dan masa akhirnya kita bisa lebih dekat ya. Misalnya mungkin kalau di kapal nggak mungkin punya waktu untuk cerita seperti ini ya Teh ya. Terbatas. Sibuk semua soalnya kan. Paling pun ada cerita 1-2 orang. Oke. Nah, kita ini tadi akan mulai masuk ke program. Tapi sebelum masuk ke program tadi itu, saya pengen tadi nyambungin tadi Teh. Dulu dapat informasi program ini dari mana Teh? Kemudian kenapa tiba-tiba pengen ikut program KPN atau Kapal Pemuda Nusantara ini Teh? Ya, jadi dulu itu kenapa tertarik? Aku nggak tahu. Apa itu KPN itu aku nggak tahu ya. KPN itu apa aku nggak tahu. Kemudian tiba-tiba aku ingin ikut aja. Dan baru setelah di Cibubur itu, setelah PDT itu, mulai tercerahkan. Oh ternyata KPN itu begini. Walaupun pada saat angkatanku dulu, naik kapalnya itu hanya sebatas dari Surabaya ke Makassar aja. Tapi dari Jakarta ke Tegal, ke Surabaya, kemana-kemana itu kita naiknya bis. Jadi angkatanku itu mengalami 2 mabok. Mabok bis dan mabok kapal. Gitu. Karena kemana-mana kita naik bis. Jadi naik kapalnya cuma ya mungkin sekitar perjalanan Surabaya-Makassar itu 3-4 hari aja kita naik kapalnya. Kemudian pulang masing-masing naik pesawat ke daerah masing-masing. Tapi dengan singkatnya waktu kita naik pesawat, dengan singkatnya kita naik kapal itu, kita jadi bisa merasakan bagaimana rasanya kapal perang. Karena waktu itu aku naiknya kapal perang ya, kapal KRI Sangkurilang 542. Itu jenis kapalnya landing ship tank. Sangat kecil sekali kapalnya. Beda dengan kapal KRI Makassar. Jadi landing ship tank itu hanya untuk muat tank aja, tank baja gitu kan. Dan itu nggak ada namanya kamar-kamar, itu nggak ada. Jadi kita semua tidur di geladak terbuka, hanya beralaskan terpal. Ya, yang cewek-cewek masuk ke ruangan lah. Dan di ruangan pun jangan bayangkan ada kasur, ada apa, enggak. Jadi kita kayak masuk ke ruangan, berak aja di situ. Tidurnya geletakan aja. Ada yang tidur di alas bantalnya cuman tas, ada yang di pojokan gitu. Yang cowok-cowok tidurnya di geladak terbuka, hanya pakai terpal aja, dan
hembusan angin, kencangnya ombak itu sangat terasa. Dan itu kalau tidak salah, KRI yang aku naikin pada waktu itu adalah KRI buatan tahun sekitar 60-an atau 65 lah. Bekas perang Jerman. Wow. Jadi ketika ombak besar menghantam itu bunyinya udah krek, 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 krek gitu. Udah kayak mau pecah aja itu kapal. Gitu. Kemudian kita selama perjalanan juga kita nggak mandi. Karena nggak ada air tawar. Ya kalau mau mandi air payung, ya, air laut ya. Jadi otomatis kita nggak boro-boro skincarean, mandi aja enggak. Kita baru ketemu air mandi itu ketika sudah tiba di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Oh, baru. Baru, karena angkatan 2006 itu homestay-nya di sana, di Kabupaten Baru. Gitu. Di pinggir pantai, bener-bener pinggir pantai. Jadi masyarakatnya itu masyarakat pesisir pantai. Kita baru di situ merasakan makan enak, mandi air bersih gitu. Ini ya sambil cerita ini fotonya ya Teh 2006 ya, itu ya? Iya. Ini foto-fotonya ini. Nah, ya ini foto ini ketika upacara pembukaan KPN di Cibubur. Oke. Yang foto ini. Terus baru aku yang dari kampung, yang basicnya adalah anak gunung, ketemu orang-orang desa Nusantara dengan berbagai macam karakter. Ini baru pertama ketemu sama mereka di sini. Ya belum kenalan terlalu jauh gitu ya. Baru say hello aja. Gitu. Ini lagi pembukaan. Waktu itu kita pesertanya hanya 65 orang. Oh ya. Berarti 2 orang ya per provinsi ya Teh? Ya, per provinsi 2 orang. Bahkan ada yang 1 orang. Ada juga provinsi yang nggak mengirimkan. Dan ada provinsi yang belum terbentuk gitu. Oke. Kita coba next ke foto selanjutnya ya. Nanti sambil Teteh sambil mengingat-ingat lagi, bongkar-bongkar lagi kenangannya ya Teh. Atau dari foto-foto ini ada yang orang yang berkesan? Oh, ada. Ada yang sangat berkesan di hati, tapi nggak aku ceritakan nanti kesebar. Oke, itu oke, nggak apa-apa, kita skip aja. Oke, ini Teh. Cinlok. Ini waktu 2010 ya. Ini baru turun dari KRI Makassar ini di Wakatobi, disambut oleh anak-anak sekolah di sana. Kemudian kita dikasih selempang ya, kain khasnya Wakatobi itu. Betul. Nah, aku berfoto bersama anak-anak suku Bajo ini. Ya. Itu di samping ini siapa? Murni ya? Yang mana? Yang pakai jilbab kuning itu siapa? Kayaknya bukan deh. Bukan Murni itu. Siapa ya? Aku lupa. Ya. Ya berarti anak-anak yang di depan TDP ini kayaknya udah pada kuliah semua ya Teh, 10 tahun yang lalu ya? Iya, oh iya mungkin ya. Ya rata-rata ini mereka usia ini berapa? Usia 10 tahunan kali ini ya. Betul. Iya, mungkin mereka sudah pada kuliah kali sekarang ini. Kalau lihat foto-foto ini mereka, oh ini aku waktu kecil ini sama kakak ini gitu. Oke, kita next ya. Pokoknya kalau ada fotonya silahkan TDP jelasin aja. Ya, gue juga mau menginformasikan ke siapapun penonton nanti bahwa TDP ini punya banyak foto-foto lintas angkatan. Karena TDP selain peserta, juga pendamping, pokoknya selalu eksis lah. Jadi nanti foto-fotonya itu akan jumping dari tahun 2006, kemudian 2010 mungkin, 2000 yang lainnya ya. Nanti kita lihat aja. Ini Teh. Ini adalah Tri Masketirnya KPN. Ini ketika lagi Munas pertama KAKPN. Di sebelah kanan aku itu Andi Setiawan yang pakai batik itu angkatan 2008. Yang sebelahnya lagi Mas Boimin angkatan 2009. Ini orang-orang hebat ini. Ya hebat lah. Aku salutlah kepada mereka ya, secara personal aku angkat topi
Andi ini sekarang dia dosen Ya. di universitas swasta di Jakarta ya, dia dosen. Kemudian Mas Boimin ini sekarang lagi di US ya, Ya. lagi S3 ya Betul. di US. Jadi Tapi di sini ya, Teh Devi yang paling cantik. Oh iya jelas. jelas. Jadi aku salut lah sama mereka. Ini mereka itu teman berdebat, teman berantem, teman curhat juga. Ya itulah namanya persaudaraan ya Teh. Jadi ada berantemnya ini ya, itulah. Oke. Iya. Tadang. Ini kali tadi ya. 542. Iya ini. Ini kapal aku ini. Jadi ya seperti ini kapalnya, ombaknya berasa sekali. Jadi kalau waktu itu selama perjalanan ke Makassar aku muntah ya. Karena malam-malam sok-sokan nggak pakai jaket, berdiri di pinggir itu, di pinggir railing situ. Berasa Titanic gitu. Angin. Ya berasa Titanic gitu kan. Nah waktu itu aku ingat aja, aku di situ berdiri ngobrol, curhat dengan Mas Bayu dari utusan Provinsi Jawa Timur, ya dengan Cak Bayu, aku manggilnya Cak Bayu. Aku ngobrol di sana sama dia sampai malam di pinggir railing itu, ya berasa Titanic lah gitu. Udah gitu, udah ada pengumuman, udah istirahat, ya aku masuk ke kamar. Besoknya aku muntah-muntah karena masuk angin. Berarti yang di depan ini itu bukan helideck ya, hanya hanggar aja ya, nggak ada helidecknya ya? Iya, bukan helidecknya. Jadi kalau di kapal besar mungkin itu yang depan itu adalah helidecknya, buritan ya, belakangnya kapal itu. Ya. Depannya kan sebelah sana. Jadi kita itu tidur di situ dan angkatanku itu berkesannya apa? Karena kita berlayar disatukan dengan para siswa sekolah calon perwira TNI AL. Oh gitu. Jadi kita juga bersaudara dengan mereka, jadi merasa persaudaraan gitu ada. Oh jadi bisa TP-TP dong Teh? Oh nggak bisa, orang mereka udah tua-tua. Jadi mereka itu yang dari Bintara yang mungkin umur 40 atau 35 pada waktu itu yang mau alih golongan jadi Letnan 1, Letnan 2. Gitu. Jadi bukan dari Akademi Angkatan Laut yang masih pada muda-muda kinyis-kinyis gitu. Oh, kirain Teh. Kirain itu bisa ini. Berarti berapa hari di kapal itu Teh? Itu total kita 4 hari lah di kapal. Perjalanan dari Surabaya ke Makassar itu. Oke. Itu 4 hari pakai kapal ini. Lumayan juga ya kalau mabok-mabokan ya. Ya lumayan, kapalnya kecil, maboknya lebih berasa. Jadi ketika waktu 2010 aku masuk KRI Makassar, aku bilang, wih kapalnya bagus nih. Ternyata memang lebih bagus kapalnya dan mabok pun juga nggak separah ketika waktu di kapal ini. Oke, next. Tenang. Oh ini kita lagi mau makan. Jadi pada waktu itu kita masak sendiri makannya. Kita masak sendiri, dibantu oleh juru dapurnya KRI Teluk Sangkurilang. Nah, kita masak sendiri, kemudian kita makan, dibagi kayak gini. Ini namanya waktu itu aku sebagai penanting. Oh iya betul penanting. Sama siapa tuh tadi di sampingnya? Sampingnya itu Mbak Rina dari Semarang. Utusan Provinsi Jawa Tengah. Di sampingnya Mbak Rina, terus sebelah samping kananku itu kalau tidak salah Bang Saidi, utusan dari Provinsi Sumatera Utara. Jadi kita penanting menyiapkan masak juga, menyiapkan alat makan dan menyiapkan makanan. Nah, setelah semua peserta kebagian makan, kebagian buah-buahannya, baru kita makan paling belakangan. Gitu. Ya, ini menunya pada waktu itu nasi putih yang agak sedikit ambiar. Terus ditambah lagi ayam kecap
sama sayurnya itu sayur sop Sayur sop yang ya? kayak kolam ikan. Sayur sop yang kayak kolam ikan, airnya banyak, kuahnya banyak, isinya dikit. Oke. Ya, tapi Buahnya itulah. buah pir. Oh, kayak. Oh, kaya buahnya buah pir. Kita udah sehat. Jarang-jarang loh dapat buah pir di atas kapal. Paling semangka ya. Jadi ya ini pir ini dari zaman angkatanku udah buahnya udah high class, udah pir, bukan semangka yang nggak manis. Semangka pucat yang nggak manis. Oke, next foto. Oh, ini lagi di Cibubur, lagi pemilihan ketua. Pemilihan ketua Angkatan ya? KPN 2006. Iya, ketua angkatan. Itu yang aku kan masih kurus ya, masih langsing gitu. Oke, ya. Berasa ini putri Indonesia ya? Iya. Yang depan yang pegang mic itu Bang Fahrul Razi dari Aceh. Kemudian yang di samping aku yang lagi ini tangannya di depan begini, itu Mas Ari dari Lampung. Oke. Yang sebelahnya lagi Mas Budi dari Sumatera Barat. Kemudian yang di belakang aku yang duduk pakai baju putih itu adalah Dokter Sidik, dokter kita. Udah bapak-bapak, udah sepuh. Dari yang TNI sebelahnya juga? Dokter Sidik. Apa? Dari TNI? Dokter dari TNI teh? Atau dari bukan, dokter dari rumah sakit apa gitu waktu itu, lupa aku. Dari rumah sakit apa gitu. Kemudian yang di sampingnya adalah Bang Letnan Pindaun, itu pendamping kita dari TNI Angkatan Laut. Ini pemilihan ketua angkatan. Waktu itu yang terpilih Bang Fahrul Razi dari Aceh. Oke. Bang Fahrul Razi dari Aceh, aku waktu itu terpilih sebagai ketua kelompok. Jadi kelompok aku itu kelompok Sulawesi karena isinya adalah orang-orang Sulawesi semua. Cuma aku doang yang orang Jawa. Entahlah, aku bisa nyasar ke kelompok orang Sulawesi gitu, bukan ada di kelompok orang Jawa. Jadi aku karena satu-satunya orang luar Sulawesi, maka dijadikan ketua. Oke. Next. Ini teh? Ini adalah malam keakraban KPN di Tegal. Ini perpisahan ketika KPN mau move gitu kan, moving ke daerah lain. Kita malam keakrabannya begini. Ini di tempatnya di SUPM Tegal. Sekolah perikanan Sekolah Umum Perikanan Tegal. Ya. Waktu itu kita belum diwajibkan memakai baju adat. Jadi kita diwajibkannya memakai baju yang formal aja, yang ini. Maka jadilah baju-bajunya seperti ini ala-ala zaman tahun 2006 lah ya, masih celana-celana cutbray gitu dikit-dikit. Gitu ya. Celana-celananya masih pada gombrang-gombrang, belum yang slim fit kayak sekarang. Ya. Kelihatannya angkatannya ya teh. Kelihatan angkatan tua. Ini yang di depan, aku masih ingat ini yang di depan sebelah kiri itu yang pakai baju coklat itu Soleha dari Jawa Barat, dari DKI Jakarta. Kemudian ada Tiwi dari Palembang, sebelahnya lagi pakai topi ada Aris dari Palembang juga. Kemudian pakai baju hitam itu Aldi dari Jakarta. Sebelahnya lagi Junianto dari Kalimantan Barat. Sebelahnya lagi pakai baju biru itu, kemeja biru telur asin itu Ari Dwi Susanto dari Lampung. Sebelahnya lagi dari Gorontalo Roni Damiti. Sebelahnya lagi Pak Teno, koordinator pendamping. Sebelahnya lagi bapak-bapak dari SUPM. Sebelahnya lagi ada Tini dari Jogja. Yang di belakang ada Ari, orang Tegal juga, peserta dari Jawa Tengah. Sebelahnya lagi ada Endi, ada siapa itu Saidi, ada Ferol di belakang.
sama ada yang dari Kalimantan itu ada Rona, bukan Rona dari Kalimantan, Rona dari Papua. Sebelahnya lagi ada yang dari Kalimantan Tengah, aku lupa namanya. Kemudian sebelahnya lagi ada dari Porong Sidoarjo, Jawa Timur ya, aku lupa namanya. Kemudian Rina, kemudian ada Hesti dari Ternate. Weh, berarti Teteh masih kuat hafalannya. Juara Olimpiade nih kalau karena alhamdulillah sekarang pun kita masih sering komunikasi, jadi nggak lupa gitu. Masih sering komunikasi. Biasa persaudaraannya 14 tahun yang lalu loh. 14 tahun sekarang masih, bahkan kita berencana tapi keputus gara-gara corona. Kita berencana pada waktu itu mau ketemu di Semarang. Kebetulan Ibu Rina jadi dosen di Semarang. Kita udah oke lah, kita mau ada ini. Dan alhamdulillahnya kalau kita kemana-mana itu masih bisa ketemu lah. Misalkan betul. Kalau kemarin ada Bang Fahru ke Jakarta, ketemu sama aku, ketemu sama Soleha. Terus misalnya Iqbal ke Jakarta, ketemu sama kita. Ketika aku waktu itu saya Morotai 2012 ke Ternate, aku dijamu sama Iqbal. Ya, betul-betul ya. Oke. Sekarang kita next foto. Oh, ini. Ini angkatan 2011 lagi PDT di Cibubur. Itu kegiatan olahraga pagi. Jadi aku bangunkan semua peserta untuk ikut olahraga pagi. Dan gue kayaknya nggak mau karena gue lagi di mana ya waktu itu? Gue kayaknya nggak ikut olahraga, kayaknya gue di kamar. Ya, yang lain pada di kamar semua. Kan kita bareng pendamping ya teh. Iya. Iya. Ini karena aku yang ngebangunin peserta, jadi aku yang harus tanggung jawab buat pimpin olahraga kan. Kayaknya gue murni dan yang lain kayaknya menikmati di kamar aja kayaknya sama Reza. Biasa sambil gibah di kamar. Oke. Ini dia. Nah, ini kita nih sebagai pendamping nih 2011 Sail Belitung ya. Belitung. Sail Belitung ini ada Reza, ada Aco, ada aku, ada Romi, ada Murni, ada Vini. Ini memang kegiatan 2011. Ini kita lagi di mana ya fotonya ini teh? Ini kayaknya mau turun di Belitung ya teh? Ini di Natuna. Oh iya, di Natuna, betul. Iya, di Natuna ini. Kita mau turun di Natuna di Sabang Mawang kalau nggak salah ya, Sabang Mawang. Betul. Kita mau turun di Natuna. Ini memang penuh perjuangan ini 2011 ini. Penuh drama-drama Korea. Ya, nanti yang penasaran dramanya nanti akan ada segmen khusus lah, bahas-bahas drama ya. Ada. Oke. Ini tuh. Ini 2012. Ini ingat aja aku ini sebagai koordinator pendamping KPN LNRPB tahun 2012. Ini penyambutan di GOR Pancasila Kota Sorong. Ya. Di GOR Pancasila Kota Sorong. Ya, ada Hijrah, ada Farhan, ada Adi, ada Boimin, yang sebelah-sebelahnya aku lupa namanya. Ini sama orang asli Papua. Kepala suku ya teh? Kayak kepala suku gitu ya? Iya, jadi kita waktu itu masuk ke Kota Sorong. Kita masuk ke Kota Sorong, langsung dibawa ke GOR ini. Kemudian kita disambut di sana dengan adat-adat mereka lah. Setelah selesai itu ya kita berfoto-foto. Jadi mereka itu melihat kita itu kayak ngelihat artis dari ibu kota. Wah, Putri Indonesia nih, Miss Indonesia yang datang dengan Miss dengan Mas Indonesia. Iya, Miss dengan Mas Indonesia pada datang. Jadi selain kita antusias ingin berfoto dengan mereka, mereka pun juga antusias ingin berfoto dengan kita gitu. Lucu-lucu banget ya ini anak-anaknya juga khas banget. Itu Aco 2012
Ikut nggak ya? Gue nggak ikut ya. Itu waktu gue pertama kerja lah. Gue lagi kerja di Jakarta waktu itu. Jadi nggak bisa cuti. Pertama kerja. Oh, nggak bisa izin pura-pura ada kawinan ya? 30 hari teh. Oke. Iya, iya. Nih. Ini di Samarinda ya, ketika Munas kedua. Ini di Gor Sempaja, Kota Samarinda. Itu ada yang pakai baju putih duduk sebelahnya itu ada Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian di sebelahnya yang tengah yang pakai baju batik orange itu Pak Agus Komarudin dari Kemenpora. Akom ya. Jadi kita ini ketika pembukaan Munas kedua KAKPN tahun 2014 di Samarinda. Oke. Tuh. Yang akhirnya memilih Aco ya. Ya. Waktu itu. Oke, ternyata apa ya, banyak sekali kenangan yang terlewatkan, apa namanya, yang ya bisa kita akan nggak pernah habis ceritanya ya teh. Ngomongnya nggak bisa dibahas sejam itu nggak bakal selesai ya teh. Karena gue udah bakal selesai. Dan ini bisa menjadi cerita ini apa, kalau ketemu alumni pasti akan langsung ya. Ini otomatis ini akan terkonek gitu. Kalau kita lihat foto akan konek kayak tadi aku lihat, oh ini si ini namanya Mas ini, Mbak ini, Ibu ini, aku tahu gitu. Iya, ya. Betul. Karena memori KPN itu ya indah lah. Ya. Terus terang aku akuin. Dari semua tadi kenangan ataupun pengalaman itu teh, apa yang Teh Depi bisa ambil pelajaran atau nilai dari semua proses itu teh? Nilai hidup yang aku dapat ya, dan ini aku bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa aku diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang skalanya nasional. Karena apa? Karena aku bisa ketemu dengan berbagai orang dari berbagai macam provinsi, berbagai macam karakter, berbagai macam kebudayaan. Jadi aku jadi bisa beradaptasi. Jadi ketika aku ketemu dengan orang harus bagaimana, ketika aku ketemu dengan orang begini harus bagaimana, gitu. Jadi banyak sekali mungkin kegiatan di KPN, kegiatan kepemudaan oleh Kemenpora itu sedikit tidaknya menjadi salah satu pembentuk karakter aku gitu sampai saat ini. Gitu. Jadi kalau ada istilah orang, lu mah kalau diajak bercanda orangnya baperan, mainnya kurang jauh, pulangnya pulang malam. Nah itu betul. Karena apa? Karena orang yang udah mainnya pergi jauh, dalam arti bukan jauh jaraknya jauh, tapi dalam arti pergi jauh itu, kalau kita makin jauh pergi, kita kan akan makin ketemu orang banyak. Dengan berbagai karakter orang, dengan berbagai sifat. Jadi kita akan saling memahami, akan saling toleransi gitu. Dari situ aku udah bersyukur bahwa aku dulu pernah terlibat kegiatan ini, pernah terlibat dengan orang-orang yang berkarakter, dengan orang-orang yang memiliki effortnya terhadap cita-cita mereka itu sangat termotivasi gitu kan. Kan aku gini, bagiku ya, aku tidak salut dengan orang yang setiap tahun pergi ke luar negeri tapi dengan uang sendiri. Betul. Tapi aku akan sangat salut sekali ketika orang pergi ke suatu daerah, pergi ke luar negeri atau kemanapun, tapi dia membawa misi. Berarti kan apa? Berarti kan dia itu adalah orang-orang yang istimewa gitu. Dan aku bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang seperti itu. Dengan Aco, dengan teman-teman yang lain yang sedikit tidaknya menjadikan inspirasi sendiri buat aku gitu loh. Aku tuh harus termotivasi. Jadi ketika kita berteman dengan seseorang, orang itu harus menjadikan values buat kita gitu. Dan kita pun juga demikian.
kita juga harus bisa memberikan values bagi orang itu. Jadi nggak hanya sekedar berteman, ketemu, ketawa ketiwi dan lain-lain, tapi tidak ada tidak memberikan motivasi apa-apa gitu. Kalau aku gitu, hikmah terbesar daripada kegiatan ini. Oke, Teh. Kemudian kan tadi kan ada beberapa foto ya yang aku tampilin gitu kan. Ada nggak sih Teh momen yang mungkin momen-momen kocak atau apapun yang lucu yang mungkin tidak ada dalam foto ini, mungkin Teh Devi mau share gitu? Ada. Itu pada saat KPN tahun 2010. Ya. Pada saat KPN 2010 itu sebetulnya di foto itu nggak ada ya. Kalau di foto semua kesannya berkesan tapi tidak ada yang membuat geli gitu. Ya. Tapi ketika 2010 itu ketika itu di Wakatobi, kita semua pendamping dituntut untuk bangun lebih pagi daripada peserta. Ya. Dan tidur lebih larut daripada peserta ya di penginapan betul. Gitu kan. Peserta kan di homestay ya, kita nginepnya di penginapan pada waktu di Kendari itu. Nah, pagi-pagi itu kita harus sudah ngumpulin peserta untuk ikut kegiatan ice breaking-nya Mas Agung kalau nggak salah. Di Wakatobi. Dan aku ngantuknya luar biasa. Karena pada waktu KPN 2010, aku itu orang yang ngantukan. Asal duduk, kepala kena kursi, udah tidur gitu. Bahkan di Ambon pun ketika ada di balai di Ambon itu balai benih ikan BBL ya, balai benih ikan. BBL gitu. Aku tidur juga di situ. Nah, di Cibubur lagi perhatiin orang-orang tidur juga. Nah, ketika di Wakatobi dipaksa bangun pagi untuk nyiapin ice breaking, ngawasin peserta lain. Aku kan andalanku adalah kacamata. Jadi aku pakai kacamata aku, terus ya aku duduk di belakang, ya aku tidur gitu. Tapi ketika itu aku dibangunkan lagi tidur ya, aku nguap sama Putri di foto. Jadilah ada fotonya gitu. Ketika aku lagi nguap begini. Jadi itu sebetulnya bukan kaget, shock gitu. Tapi aku itu sebetulnya lagi nguap, cuman ketemu momennya sama Putri di foto gitu. Aku bilang, loh kok ada foto ini? Aku bilang gitu kan. Gitu. Itu ketika di 2010. Kalau di 2006, aku dikejar anjing. Dikejar anjing di pantai. Jadi ceritanya perpisahan 2006 nih. Kita besoknya mau pada pulang ke daerah masing-masing. Kita perpisahan api unggun di pantai, di pinggir pantai kita bikin api unggun. Tapi pada waktu itu kan aku lagi cinlok ya. Cinlok dengan seseorang. Nah, aku lihat temanku itu malah dekat dengan orang lain gitu kan, dari provinsi lain. Ceritanya cemburu nih. Iya. Ceritanya cemburu. Aku acara belum selesai, aku pulang sendirian ke rumah homestay aku. Jaraknya lumayan jauh. Nggak taunya di tengah jalan ada anjing. Aku dikejar anjing. Aku dikejar anjing dan akhirnya aku nggak jadi pulang karena dikejar anjing. Takut, aku balik lagi ke pantai itu. Ketika semua lagi kumpul, aku ke situ. Jadi acara yang tadinya hikmat, penuh haru biru, ketika aku datang dikejar anjing, semua jadi pada ketawa semua. Pada buyar. Pada buyar. Haru-haruannya pada buyar. Oke, luar biasa ya, ternyata banyak sekali. Ini kalau dibukukan nih, ini bisa jadi serial ya Teh. Kalau serial. Iya. Kita masuk di segmen akhir Teh. Mungkin lebih ke harapan. Mungkin apa nih yang kira-kira yang harapan Teh Devi untuk anak-anak muda, pemuda di luar sana yang mungkin baik itu alumni ataupun yang mungkin non alumni ke depannya Teh? Harapanku adalah bahwa masa muda itu tidak akan terulang 2 kali.
Ya, masa muda tidak akan terulang 2 kali. Ketika masa muda itu datang, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, biar apa? Biar ada cerita ke depan, gitu kan? Biar ada cerita ke depan. Jadi sesuatu hal kecil pun kalau dilakukan dengan luar biasa, itu hasilnya akan jadi luar biasa juga. Gitu. Mungkin aku itu dari dulu ikut kegiatan KPN sebagai peserta, sebagai pendamping. Aku tuh tidak ada niat untuk ingin merubah Indonesia secara umum, ingin merubah pemuda secara umum, enggak. Jadi aku ya ikut kegiatan aja. Tapi ketika dalam berkegiatan mungkin ada yang bisa mereka ambil dari aku, ya alhamdulillah gitu kan. Jadi pesanku itu adalah harapan kepada pemuda itu, tolonglah rebahannya dikurangin gitu loh. Karena banyak sekali hal-hal positif di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita sebagai pemuda. Karena pemuda itu kan, batasan pemuda itu di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 itu kan adalah 18 tahun sampai 30 tahun kan. Itu dikatakan pemuda. Tapi ketika sudah lewat 30 tahun kan sudah dikatakan pemuda. Itu secara undang-undang. Tapi rohnya, jiwa kepemudaan itu sampai umur berapapun, kalau dia merasa bahwa dia adalah masih muda, punya semangat tinggi, ya itu boleh dikatakan masih pemuda gitu. Jadi harapanku ke depan, mudah-mudahan program KPN ini akan terus ada, terus berkesinambungan, walaupun sekarang katanya lagi di breakdown dulu kegiatannya, ya mudah-mudahan ke depan kegiatan KPN ini akan ada lagi. Karena apa? Sayang sekali kalau program ini berhenti. Karena apa? Karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin berkembangnya zaman, banyak pemuda-pemuda yang lebih canggih sekarang. Secara pemikiran lebih luar biasa ide-ide mereka. Sayang kalau mereka tidak ditampung dalam suatu wadah yang kegiatan yang positif, ya akan sia-sia gitu. Sementara nanti ke depan kan 2045 itu Indonesia akan mengalami bonus demografi ya. Betul. Gitu. Jadi untuk menghadapi itu, apalagi sekarang kan eranya industri 4.0 katanya kan. Ya. Jadi peran serta pemuda itu harus lebih diinikan lagi, harus lebih ditingkatkan lagi peran serta kepemudaan ini. Jadi kenapa pemerintah sekarang itu seperti bukan kurang memberikan ruang ya, tapi kenapa program-program ini mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, seperti program pemuda, pertukaran pemuda ditiadakan, kemudian sekarang katanya program KPN ditiadakan. Padahal menurutku itu ini adalah suatu wadah yang bagus sekali gitu kan, untuk membina mental generasi muda. Apalagi sekarang kan kita nggak tahu di luar itu antara berita hoax sama berita yang benar tuh yang apa gitu. Nah, maka perlulah di sini pemuda-pemuda yang seperti kita ini yang harus bisa memfilter berita-berita hoax gitu. Jangan mudah termakan isu gitu kan. Jangan mudah dipecah belah gitu. Kita kan pemuda Indonesia, untuk memajukan bangsa ini kan berbagai cara sesuai dengan profesinya masing-masing gitu. Oke, Tem. Mungkin harapan terakhir untuk pemerintah atau pengambil kebijakan ke depannya terkait dengan program ini. Tadi Ibu udah bilang jangan sampai dihapuskan. Mungkin ada lagi nggak yang mau disampaikan ke pemerintah atau pengambil kebijakan terkait dengan kepemudaan ini? Untuk kepemudaan ini, harapannya kepada pemerintah, baik itu di pemerintah tingkat pusat maupun tingkat daerah, untuk lebih lagi memberikan ruang kepada pemuda, dilibatkan dalam setiap arah kebijakan pemerintah. Jadi ketika pemerintah membuat suatu kebijakan itu, ya pemuda itu dilibatkan gitu loh. Misalnya sekarang ini kan lagi pandemi COVID-19, ya libatkanlah pemuda untuk sebagai corongnya pemerintah. Betul. Untuk supaya masyarakat lebih sadar kebersihan, sadar kesehatan, hal-hal yang kecil begitu.
kalau pemuda dilibatkan seperti itu, mereka diberikan ruang gerak yang lebih leluasa, aku kira para pemuda siap membantu pemerintah untuk jadi corong pemerintah selama kegiatannya positif dan baik. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kalau saya coba untuk menyimpulkan bahwa ternyata TDP ini adalah anak kampung yang tadi dari Sumedang, kemudian bermetamorfosis, ikut berbagai program pemudaan dari BPAP, kemudian ikut KPN, kemudian dari KPN ikut menjadi pendamping, koordinator, dan sebagainya sampai menjadi pengurus alumni pun. Dan hal yang saya mau coba catat bahwa ya tadi TDP itu adalah orangnya yang ya easy going, kemudian kelihatan bisa menjadi tempat yang nyaman untuk setiap orang yang ada di sekelilingnya. Tapi yang lebih penting bahwa setiap orang pun itu punya titik-titik terendahnya, dan ya pasti yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa bangkit ya teh. Jadi itu yang saya coba highlight bahwa, dan mudah-mudahan tadi harapan TDP ini baik kepada pemuda dan itu bisa benar-benar kita wujudkan. Oke, sebelum kita tutup sesi ini teh, ya sebelum kita tutup sedikit ya boleh teh closing statement. Nanti dulu closing statement teh, jangan dulu closing statement. Nanti jadi ya, aku mau bilang apa, jangan dulu closing statement, kita akan ini dulu, tadi kan buka lagu, jadi selama di kapal itu kan kita suka dengar lagu-lagu ya teh, jadi kenapa enggak ini mumpung kita ini coba kita dengerin satu lagu yang mungkin mengingatkan kita masa-masa di kapal yang penuh dengan lagu-lagu ya teh. Oke. Ya, ini satu lagu dari Ismail Marzuki, Tanah Indonesia Pusaka. Benar bisa kedengar. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata.
Oke, Teh. Aduh, saya kalau Jadi ya, itu terharu. apa yang membuat menggugah nasionalisme kita dan semakin Ya. mencoba bahwa gila Indonesia itu emang sangat indah ya, Teh ya. Indonesia itu indah dan ya aku selalu ya kalau dengar lagu itu harus terharu gitu karena apa apalagi ketika pada waktu kegiatan KPN ya ketika kita di tengah laut ketika kita di tengah laut kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka itu memang Indonesia itu sepertinya hanya milik kita aja gitu orang lain yang bukan orang Indonesia pergi aja deh gitu kan istilahnya. Jadi semacam rasa nasionalismenya semakin kuat. Gitu. Oke, Teh. Oke, saatnya closing statement atau apapun yang Teh Devi mungkin mau simpulkan atau mau disampaikan. Silakan, Teh. Oke, jadi terima kasih ada Aco yang sudah memberikan kesempatan untuk aku bercerita flashback, mengingat-ingat kembali ke cerita-cerita KPN dulu, gitu kan. Ya sebagai obat kangen di tengah-tengah kondisi ekonomi dan kondisi negara yang sedang agak sedikit kacau balau begini, tapi kita ternyata kita itu masih punya teman, masih punya saudara yang bisa saling menguatkan ya. Itulah saudara-saudara di KPN ini gitu. Dan kepada KPN juga aku ucapkan terima kasih karena aku diberikan kesempatan untuk menjadi bagian daripada kegiatan yang luar biasa banget ini. Dan kepada KPN pun juga aku ucapkan terima kasih karena melalui KPN lah ketika itu tahun 2009 atau tahun 2008 aku dilibatkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan DPR RI untuk merancang Undang-Undang Kepemudaan tahun 2009 nomor 40. Ya. Jadi ketika itu RUU masih RUU Kepemudaan, aku terlibat di dalam itu. Jadi ternyata luar biasa sekali pelajaran yang aku terima dari KPN ini dan sampai sekarang pun kalau boleh dibilang bahwa saudara-saudara di KPN ini mau menerima aku yang ya seperti inilah gitu dengan keanehannya dengan ininya gitu kan ya terima kasih saudara-saudara di KPN dari mulai Aceh sampai Papua jangan bosen kalau ngelihat kok Devi lagi tapi kita adalah semua saudara yang dipertemukan semua dalam kegiatan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan persaudaraan ini akan terus abadi. Walaupun kegiatan KPN-nya akan tidak ada misalkan. Tapi semula jiwa KPN kita, semangat kita untuk tetap bersaudara itu tetap ada. Itu aja sih closing statement dari aku. Oke, terima kasih banyak Teh atas sharingnya, senang sekali. Ya, jadi mudah-mudahan hal ini bisa terus menumbuhkan optimisme kita di tengah pandemi ini. Dan yang paling penting adalah ya namanya saudara itu tidak akan terputus walau sampai kapanpun. Demikian sesi episode 2 dalam Lego Jangka Talks. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sehat-sehat ya Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.